Halo semuanya, hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Analisis Tingkat Kepuasan Pengguna Sistem Informasi Akademik Terpadu atau SIUTER menggunakan Sistem Usability Scale atau SUS dan User Experience Questionnaire atau UEQ. Penelitian ini berfokus pada evaluasi sistem akademik dari sudut pandang pengguna utamanya, yaitu mahasiswa. Seperti yang kita tahu, digitalisasi di perguruan tinggi menuntut institusi untuk menyediakan layanan administrasi yang optimal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengukur secara ilmiah apakah SIUTER sudah memenuhi ekspektasi pengguna atau justru masih memerlukan banyak ruang perbaikan. Latar belakang penelitian ini diambil karena adanya kesenjangan atau gap antara fungsi ideal sistem dengan realisasi di lapangan, di mana mahasiswa sering mengeluhkan kendala teknis. Mari kita perhatikan bukti nyata pada layar. Di layar terdapat visual dashboard mahasiswa memperlihatkan penumpukan elemen informasi yang kurang terorganisir serta estetika yang terasa konvensional. Lebih kritis lagi jika kita melihat gambar yang satu ini, salah satu fitur penting seperti menu keuangan mahasiswa ternyata masih belum berfungsi nyata atau masih dalam status under construction. Sistem ini juga menggunakan bahasa komunikasi yang tidak baku atau terlalu kasual untuk sebuah platform resmi akademik, seperti kalimat kosong besti, jangan salty dulu, hingga capslay. Masalah teknis seperti server yang lambat saat puncak pengisian KRS, desain menu yang membingungkan, hingga fungsionalitas yang belum siap inilah yang memicu ketidakpuasan mendasar di kalangan mahasiswa. Untuk menguji aspek kebergunaan atau usability, penelitian ini menggunakan metode campuran. Instrumen pertama adalah Sistem Usability Scale atau SUS yang terdiri dari 10 butir pertanyaan dengan skala Likert 1-5. Pengumpulan data menggunakan teknik purposive sampling dan berhasil mengumpulkan data valid dari 20 responden mahasiswa aktif yang telah menggunakan sistem minimal 1 semester. Sampel 5 hingga 20 responden sebenarnya sudah sangat sah dan valid karena mampu mengidentifikasi lebih dari 80% masalah utama pada antarmuka sistem. Berdasarkan rumus kalkulasi standar SUS, di mana butir ganjil dikurangi 1 dan butir genap dihitung dari 5 dikurangi nilai jawaban, lalu dikali faktor 2,5. SIUTER mendapatkan skor rata-rata akhir sebesar 64,63. Secara interpretasi, angka 64,63 menempatkan SIUTER pada grade D dengan tingkat acceptability pada kategori marginal high. Artinya, sistem ini berada di batas paling ambang bawah untuk bisa diterima, sehingga sangat memerlukan perhatian serius pada aspek kenyamanan kerja. Instrumen kedua yang digunakan adalah User Experience Questionnaire atau UEQ untuk meninjau pengalaman pengguna dalam dimensi yang lebih mendetail, mencakup kualitas pragmatis dan hedonis. Struktur UEQ terdiri dari 26 pasangan kata berlawanan dengan rentan nilai yang ditransformasikan dari -3 hingga +3. Dari grafik batang kompresi terhadap benchmark global pada gambar, terlihat ketidakseimbangan kualitas yang sangat signifikan. Sisi positifnya, aspek kejelasan dan stimulasi berhasil meraih skor tertinggi masing-masing dengan predikat above average. Hal ini menandakan struktur menu dasar masih mudah dipahami dan cukup memotivasi mahasiswa saat pertama kali berinteraksi. Namun, kita harus waspada pada aspek lainnya. Aspek kebaruan berada di kategori below average, mengonfirmasi desain visual yang dinilai monoton. Lampu merah terbesar berada pada aspek daya tarik, ketepatan, dan efisiensi. Yang ketiganya masuk dalam rentang 25% hasil terburuk atau berkategori bad.
secara global. Angka efisiensi dan ketepatan yang sangat rendah ini menjadi indikator utama bahwa mahasiswa merasa terhambat karena operasional sistem lambat, kurang praktis, dan fungsinya belum sepenuhnya dapat diandalkan untuk memproses aktivitas krusial seperti pengisian KRS maupun pengecekan data administrasi. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, Siuter memperoleh skor SUS 64,63, berada di grade D atau marginal high, menunjukkan kebergunaan sistem masih di batas bawah ambang penerimaan. Analisis UIQ menilai sistem unggul pada kejelasan dan stimulasi, namun masuk kategori bad atau buruk pada daya tarik, ketepatan, dan efisiensi. Ketidakpuasan utama mahasiswa bersumber dari lambatnya respon server saat KRS dan fitur krusial yang belum siap pakai. Sarannya, tim pengembang disarankan melakukan optimalisasi back-end guna mengurangi waktu pemuatan untuk meningkatkan efisiensi. Di samping itu, diperlukan penyesuaian konten dengan menyelesaikan fitur yang tertunda, mengganti bahasa tidak formal dengan bahasa akademik yang resmi, serta mendesain ulang antarmuka agar terlihat lebih modern dan nyaman digunakan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan dalam menjelaskan. Terima kasih.